Jadi kadang-kadang kita menerima ilmu itu nih yang jelek ya, yang kurang bagus ya. Nggak salah tapi kurang bagus. Kita menerima ilmu tuh dikasih teman, dikasih rekan, dikasih kenalan. Nah itu ilmu tidak berkompeten itu. Jadi jangan dari teman lah, dari inilah, dari itu. Apalagi nemu buku dari sono. Nemu buku di pasar, beli buku di pasar, beli buku di toko dan lain sebagainya. Ya itu nggak jelas sanadnya. Yang ada bisa rusak mental dan kejiwaan. Bukan nggak boleh belajar di buku, bukan. Semua belajar ya di buku nih. Kemarin salah paham lagi. Kemarin ada yang salah paham. Jangan belajar di buku, bukunya beli di pasar, bukunya beli di toko. Karena toko itu bukan ahli supranatural. Toko itu bukan ahli ilmu ruh, toko itu bukan ahli ilmu jiwa. Toko itu hanya pedagang penjual, dapat uang ya pulang aplusan. Paham ya? Paham kan? Gimana Pak Agus? Abi nanti Sumedang, Mbak. Sumedang di mana? Sumedang aja Kinuna. Enggak. Sarang-sarangnya enggak. Nah, kira. Jika nyasa Bambas ke Cirebon ke terminal. Oh, ke Cirebon ke sana. Cuma Pak Agus soalnya. Iya, bade Gimana? pada kita tidak mang katanya atas 1 tahun langkung. Sakit apa? Yang rasanya apa? Yang itu rasa nanti jadi asa bumi itu asa barieu gitu tah. Munangtung atau kumaha teh. Nyeri punuk asal mun dibaa ieu teh asal genuk. Turun ka dieu. Tah ayeuna teh ieu. Bari lung se ngarari terus digawe macul teh. Dan kapan mulai begitu? Terus 1 tahun langkung. Berarti kegiatan ke sawah. Ke sawah. Jadi otot sok sakit. Nyari otot terus sakit ke sawah. Ya kalau itu mah wajar. Karena kerja pasti ada sakit di otot. Jadi yang gak wajarnya apa coba? Nah, itunya curiga ada abdi teh pan kapungkur teh aya kahoyong. Hoyong biasa kubaran gitunya. Oh iya. Tapi abdi teh ukur kahoyong hungkul. Akhirnya badi Bandung teh. Fungsi abdi teh ke rancangan yang kaubuh jeung si Emi, Kang Landong gitu. Ya. Aku si Emi teh tos kubaran abdi teh ujang mah cenah aya bagian tiasa tutulung. Cenah sekedar cenah karuhun ujang ku Emi mah tepungan gitu. Nya cenah jang karuhun ujang mah sok make topong tukang tutulung sok mi cenah abdi turunkeun ku Emi cenah amu Emi aya abdi kan sok berusaha sok jeung kaganggu gitu. Abdi keur bujangan gitu sam. Tah abdi ieu nama jadi sok aya we nu kabejaan kana ngimpen. Mohon keur icaran teh hadir teh atuh mun icaran keur hoream tara dagang saminggu teh yang paling 3 kali dagang teh. Tapi tanpa sina noyot unga anu ngimpeun nepi ka 3 puting ngahudang-hudangkeun anu unga mah subuh. Mohon Suka ngebangun. ya. Itu suara bentuknya. Jadi dina tembok siga aki-aki tapi henteu ieu Di tembok gimana? nya dikontrakan nya nempel gitu siga tapi tembus pandang gitu tembus ieu di atas. nya. Nah anu terakhir mah ya 3 tahun ka tukang 3 tahun. tapi beda eta mah deui Beda. pan abdi teh keur nyadap kawungnya. Tah bapak teh Iya. maot Bapak kita, bapak maot kandung. bapak kandung teh maot tah jarak 2 hari tah pecinta gitu mimpi datang coba bangau juga bodas tapi tembus pandang tulang iga teh karongkong ke ciri tapi itu sepasal layangan gitu tah geus cenah tong kajongjonan bisi telat gitu Telat katanya. nya aya abdi teh mikir telat naon telat
Kalau tak gaduh ke majikan tidak abdi teh lengonya. Oh. Terus 7 tahun abdi teh ayeuna teh lengo. Oh gitu. Ngerudanya 7 tahun. Telat naon, nah telat teh sia katina kau atau kumaha gitu teh abdi teh pikiran jadi pikiran. Iya. Katidinya teh tak jarak 10 poe persadapan teh di katetanggakeun dioper sadapan gula merah teh. Gula aren. Ya. Nah, itu 10 liter teh geura dibukaan si Langgari teh nya. Kembang kaung teh abdi teh panaya maksudnya di pangbukaan maksud mah gitu karungnya da geus kolot eta tetangga teh. Iya. Nah, abdi teh kanu siga ya siga teh henteu dibeungkeut. Metik hiji abdi teh petik kitu. Nah, teh geura dibukanya leungeun kaung teh. Aya siga panan nu di bolongan teh asup ieu nya. Tak potong kuluyung asih song atuh ka abdi kitu teh itu bisa cocok abdi teh murah ka gubun teh ditu. Tuku ya. Ya. Copot. Tawangnya teh datang nih teh. Da maneh mah cenah malah beung teu ngadenge cenah kitu. Aki-aki sama. Nya anu eta. Nya suara. Suara aja. Tapi heuh nya kitu jirimna kitu sami. Aki-aki masih ya. Ya. Berarti itu seringnya didatangi. Sering. Jadi sering didatangi. Jadi lamun abdi keur bujangan we nya mun asa keur tegina hati geus niat teh pentingna mah syarat teh bacaan sabisa-bisa gitu nya. Sabisa-bisa gitu datang we kan ngimpi teh gitu. Pituduh teh gitu. Tapi nggak tahu itu siapa wujud siapa, kakek, buyut, nggak kenal. Ya. Oh, nggak kenal wujud siapanya ya. Tapi kakek-kakek. Ya. Berarti udah muda mungkin ya. Nah, keur di Bandung mah keur di Salang Kungsi aya. Tapi duka piling abdi duka kumaha teh nya. Iya. Asa aya nu noelan kanu hate tapi di daerah Garut sansang gitu. Kungsi keur di Bandung keur dagang keneh tapi ka ina tos abdi teu Salang henteu eta mah deui. Emang pernah ke Garut nggak bapaknya? Nah, gitu ka we baheula. Ku hayang-hayang nicak Garut teh apa gitu. Kok ke Garut namanya? Emang ada turunan dari Garut katanya? Gitu. Jadi sok kumaha atunya pilih duka pilih abdi duka bener duka henteu duka kumaha duka aya bagian duka teu aya gitu duka pilih abdi hungkul gitu nya. Ada abdi ge ka kungsi ngiru ka warga di Indramayu nya. Dagang mangka hadeup Jogja nya teh abdi teh ngiling ka ditu. Dugi ka kontrakan teh ujuk pilih teh aya aki-aki dieu poe. Nah, ngisilang ngarep ngulon. Tah abdi teh kieu ka anu ka wargi teh. Tau teh ari di dieu dekat kontrakan aya pananyaan. Tapi geus eueuh dia semua 2 tahunan mah teh. Jelema tah hideung bukna galing pendek. Nah, rupeng ngulon sila we. Teu apa can. Bisa tanyakeun teh kana buka kontrakan juga. Aya can tuh ditueun imah kontrakan cenah. Tah eta piling kitu. Itu sering ya kayak begitu? Sering. Berarti sudah meresap, sudah menyatu. Aku bingung nama kumaha carana ketemu nya abdi aya keturunan bisa kitunya. Iya. Tadi pun teu bisa buka carana teu buka guru gitu, di lembur bae puasa gitu. Iya. Nanti apa cara-carana bisieun gitu abdi teh deui. Iya. Iya lah pasti. Ini apa kan? Tah mata ka dieu teh pada naroskeun nya aya anu ngadamping abdi teh teu aya ukum teu aya nya sawios meureun kitu. Mun aya berarti pangmukakeun kumaha carana. Mun abdi kedah ngawirid naon mun puasa sakumaha cara puasana gitu. Oh iya. Bapaknya buru-buru pulang nggak? Ari abdi mah nya jadi ngingu domba 2 siki. Oh gitu. Mun anu murang kali, Oh iya. murang kali teh bujangan gitu lah. Jadi mau langsung pulang. Ya abdi mah kumaha ieu mun kudu ngawengi merasa wengi mah insyaallah ngawengi bener kitu. Kalau bermalam nanti dimediatorkan gimana? Mangga. Nanti dibantu dimediatorkan. Gitu. Cuman mungkin nanti malam. Tapi kalau nggak hujan nggak jadi mediatornya.
mudah-mudahan nggak hujan. Kalau enggak ya udah gimana nanti aja. Saya jawab dulu ya Pak. Iya. Saya periksa dulu bapaknya di sini. Saya periksa dulu. Gini. Nah, yang nyender itu terus dulu. Baca istighfar dalam hati. Luruskan ini. Nah. Bapak sering kesini? Saya. Muter nggak Pak? Ya, Kalau lagi muter. kerasa kepala muter, Betul. yang jatuh ya, nggak kuat berdiri. Iya. Nggak ada lambungnya Pak? Nggak ada, cuman kalau ke dokter cuman ke herbal lambung katanya. Tapi nggak ada terasa tuh obat-obat tuh gitu. Bapak sakit perut nggak? Suka sakit perut nggak? Enggak. Nggak. Saya jawab satu-satu ya. Nah, so. Kalau yang muter itu kalau saya lihat penyakitnya medis ya Pak. Iya. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan hal gaib atau santet atau apa, nggak ada ya. Nah, kalau yang suka rasa muter mungkin Bapak darahnya kurang, mungkin nanti cek darah, bisa jadi darahnya di bawah 100, di bawah 110, nanti cek darah ya. Itu masalah sakit kepala. Nah, tapi tadi ada beberapa yang tegang. Nah, beberapa yang tegang itu bisa jadi dari hal lain. Ya, dari hal lain itu bisa dari hodam bisa. Gitu. Tapi kalau santet nggak ada kemungkinan dari hodam, kemungkinan dari tegang. Nah, saya jawab yang kedua ya. Nah, kalau yang kedua panjang nih. Jadi kelihatannya memang tadi ada energinya ya Pak. Ada energi berarti ada kekuatan. Nah, cuman saya nggak begitu mengenal kekuatan itu siapa dan apa ya Pak. Tapi dalam diri Bapak iya ada kekuatan, ada energinya. Ada energinya. Terbuka nggak? Sudah terbuka Pak. Cuman Bapak tidak mengenalinya. Bapak tidak kenal sama energi itu, tapi sudah terbuka ya. Nah, sudah terbuka, sudah aktif, cuman belum sinkron, belum adaptasi, sehingga energi itu yang nggak karuan, berantakan, nggak karuan. Ibarat mobil nggak ada setir, tapi jalan udah setabrak-tabraknya. Nah, gitu ya. Jadi Bapak memang ada energinya, itu positif. Positif, Bapak ada kodamnya, ada kodam aktif di situ. Cuman saya nggak mencari tahu kodamnya namanya siapa dan siapa, kenapa, bagaimana ya. Saya cuma melihat mendeteksi Bapak memang ada isinya, begitu ada energinya dan sudah aktif sebetulnya Pak. Cuman karena Bapak belum belajar serius, jadi nggak kenal dengan energi itu. Nah, itu penyebabnya. Bisa jadi kesaraf juga tegang, jadinya begitu. Nah, itu ada kemungkinan. Tapi bukan berarti sakit karena hodam, bukan Pak. Tetapi karena ketidakmampuan mengenali energi dalam badan. Karena Bapak terkadang suka terbawa imajinasi. Imajinasi itu apa ya? Semacam bayangan Pak. Di sini kayak ada A, misalnya kayak ada B. Suka ada bayangan begitu ya Pak? Iya. Nah, nanti bayangan itu beneran terjadi. Nah, contohnya kayak tadi Bapak ngomong, ini di sini ada orang pinter, akhirnya benar. Itu namanya terawangan Pak. Jadi Bapak sudah bisa nerawang, tapi Bapak nggak tahu kalau itu ilmu terawangan. Ya, suka tebak-tebakan. Bukan tebakan, Bapak emang ngelihat sekilas.
Ya kan, melihat kan sekilas. Iya. Nah, itu namanya terawangan, Pak. Nah, jadi Bapak sudah bisa nerawang, sudah terbuka, tapi Bapak nggak ngerti ini itu apa sih? Ini apa? Itu apa? Nah, karena Bapak mungkin belum belajar, atau ya mungkin belajar udah tapi mungkin belum ketemu yang cocok menjelaskannya mungkin ya. Nah, jadi Bapak sudah terbuka, sudah aktif, cuman Bapak tidak mengenali ini apa, itu apa. Ibaratnya Bapak bawa emas tapi nggak tahu kalau itu emas, saya jadi teng-teng. Untung nggak ada garam, kalau ada garam begal. Ibaratnya begitu Pak. Bapak tuh sudah aktif, sudah terbuka, tapi Bapak nggak ngerti itu bawa apa, cuman dibawa aja udah. Jadi abdi mah cuman kakarek kalau yang mungkin can pernah model Nah, itu namanya turunan ya Pak. Keturunan. Nah, ilmu itu ada ilmu tiban, ada ilmu keturunan, ada ilmu hasil belajar. Ada 3 macam, bahkan bukan 3 macam, banyak. Ada ilmu mampir lagi. Mampir itu bisa jadi paranormal tapi sementara. Ada yang ilmu tiban tuh tiba-tiba bisa, karena hodam yang tiba-tiba mengikuti. Di YouTube juga banyak paranormal tiban, ilmu tiban. Jadi dadakan, jadi paranormal dadakan. Belajarnya sebentar banget, tapi karena ketiban rezeki disebutnya ilmu tiban. Jadi ketiban ilmu mendadak. Ada ilmu yang karena belajar, berarti dia pesantren, belajar, ngaji dan lain-lain, jadi bisa dan paham. Ada ilmu turunan itu dari atasnya memang begitu. Nah, tapi tetap kalau ilmu turunan itu tetap harus belajar, dimaksimalkan dengan belajar. Nah, jadi banyak jenisnya paranormal itu Pak. Ada paranormal yang turunan dan hasil belajar, ada paranormal ilmu tiban. Kayak dulu ada viral ponari, nah itu ketiban namanya Pak. Ketiban ilmu ponari, pernah dengar Pak? Yang batu petir, itu ilmu tiban, tiba-tiba jadi paranormal. Dan di Jawa banyak ada paranormal perempuan dan lain-lain, itu mendadak Pak, ilmu tiban. Jadi itu kuasa Allah. Allah bisa membuat siapapun sesuai kehendaknya. Jadi termasuk Bapak berarti ada keturunan, cuman belum mengenal atau belum ketemu wasilah pembukanya, atau jalan hidayahnya itu belum ketemu. Coba dari dulu ke sini sudah belajar, mungkin sekarang udah enakan gitu. kareknya dari bulan kamari kah? Bukan cek dengan YouTube. Nah, coba dari dulu ke sininya, mungkin sekarang sudah sedikit berjalan, sudah bisa bantu orang banyak. Di Sumedang kan banyak juga santri kita, sudah pada buka pada pokan sendiri. Nah, harusnya Bapak kalau dari dulu udah buka sendiri, udah bisa. Kareknya dari bulan kamari kan. Usia berapa sekarang Pak? Kita 48 itu. 48. Nah, jadi paham nggak yang saya jelasin tadi? Kalau penyakit Bapak itu lebih ke medis ya, darah kayaknya sedikit kurang dan ada ketegangan saraf. Nah, itu satu ya. Kalau hal gaibnya tadi Bapak ada keturunan, ilmu sudah terbuka, tetapi Bapak belum mengenalinya. Nah, tanda-tandanya ya saya sudah rasakan, saya sudah lihat. Bapak pernah kan ngalamin hal-hal yang saya ucapin tadi? Iya kan. Ngebayang sekilas, ada bayangan. Saya bayangan itu ada alam nyata, ada alam gaib. Alam nyata tuh misal, oh di sana ada orang lagi ngerokok. Nanti kata orang, bener ada orang ngerokok di sana, nah itu alam nyata. Kalau alam gaib misal, kok di sini kayak ada penghuninya ya. Lihat sekilas, oh iya ada penghuninya. Sering nggak begitunya Pak? Jarang atau sering? Jarang. Kalau itu mah paling suka tebak-tebakan gitu. Ya. Tadi ke di Bandung ke dagang. Iya. Jarang ya? Jarang. Nah, Jadi itu namanya terawangan Pak. Namanya terawangan. Nah, jadi itu bagian dari ilmu gaib, itu namanya ilmu terawangan. Ada terawangan alam nyata, ada terawangan alam gaib. Alam gaib ya untuk bangsa jin, alam nyata ya untuk manusia.
jadi jiwana memang penuh penasaran kan. Penasaran tapi harus rajin mengerjakan. Kan percaya karena hitungannya kerujangannya. Percaya karena hitungan. Tak cari nanti ada jadi kawin si awewe teh. Kawin. Dan cek dina hitungan teh bakal kitu perjodohan kitu mah cenah ting awewe eta aran kitu jarak nang kitu teh bener 8 tahun teh berontak. Benar terjadi ya. Terjadi. Tak kena hitungan teh. Itu kan mitos Pak kalau kata anak muda. Dulu juga Bapak ngomongnya mitos. Ka urang Bandung gitu dinya. Cek kolot teh, cek Iya. kolot teh bajuran teh. Cenah entong bakal piruwa teh dacan ka alaman teh percaya das dikawin menang 3 bulan setengah kan da. Terjadi. Nah, ini dulunya nggak percaya hal mistik nih dulunya nih. Ini muridnya pesulap merah nih dulunya. Nah, dulu di Bandung teh jarak entas tunaan atas keur beres teh urang Bandung teh nya keur beres. Nah kayak abi entas beres tinggal datangan abi telepon. Iya. Nah, abi teh telepon ka lembur, ka rancangan bukan nomor awewe itu dirinya di lembur. Aya cenah. Iya. Nah, abi teh ngendang nomorna di telepon ku abi teh. Iya. Ditanya we ku abi teh. Sareng nia cenah. Ah lain nia cenah aran didinya mah gitunya. Dina HP teh lain nia aran didinya mah cenah aya huruf C jeung W jeung I cenah kitu kan. Kasih sirian si awewe teh tanya telepon teh bener cenah nyahoan cenah. Dari sok-sok tebak-tebakan dina telepon teh abi teh kitu. Nah, itu terawangan namanya Pak. Itu terawangan namanya. Jadi nggak percaya pas udah dinikahin akhirnya bubar. Jadi makan tabrakan-tabrakan mobil yang ngalaman pernah dari gasibu, ada pun gasibu. Kenapa tuh ceritanya? Kapan abi ngagrantes dia dina hati keur uihkeun ka dieu nya ka lembur di Bandung teh. Iya. Oh, centeh baca masa kapan carilah ka dina mobil, dina bus, mobil, dina narin nyabal dia. Iya. Cing abi hayang ngalaman eta mah pom mobil isuk-isuk. Cukup tabrakan kan. Paling kagencet dia tah. Iya. Ya harapnya supir kok setia kok kencet ngalai ketik ka dieu. Dia mah kalau begitu si hulu ieu teh tadi dah kencet. Dina angkot. Itu udah depot Itu bahaya, itu nggak boleh sembarangan berkata berucap ya Pak. Aing kealaman mah percaya. Ya nggak boleh karena ada hodam yang mengikuti. Nah, akhirnya sekarang merasakan gejala-gejala aneh ada ya Pak. Ya anu aneh maksud itu Ternyata ada. Jadi ilmu terawangan itu ada ya Pak. Jadi ilmu terawangan itu ada. Seperti apa? Seperti yang Bapak alami itu namanya ilmu terawangan. Bapak melihat bayangan, oh di sana seperti ada orang begini. Ternyata benar. Nah itu ilmu terawangan namanya. Jadi paranormal itu semuanya begitu kalau nerawang. Nah jadi kalau Bapak mau tahu itu paranormal itu gimana sih kalau nerawang? Ya itu yang Bapak lihat kemarin. Itu namanya ilmu terawangan. Jadi ilmu terawangan itu ya itu seperti itu. Tapi itu nggak bisa dipaksa Pak. Nggak bisa dipaksa. Kalau nggak ada bagiannya nggak bisa, sulit sekali. Jadi kalau ada orang minta bukti ya nggak bisa dibuktikan, susah. Wong Bapak aja dulu nggak percaya. Bapak dulu nggak percaya sama sekali. Mungkin dulu minta bukti, mana buktinya ya. Nah sekarang Bapak ngerasain sendiri. Itulah yang disebut ilmu terawangan. Dan melihat jin pun sama seperti itu. Bapak melihat jin pun sama seperti itu. Jadi bukan melihat jin itu kayak begini, itu bukan. Sama seperti yang waktu Bapak nerawang, di sini ada paranormal, itu lagi gila mata mulon. Itu menerawang namanya Pak. Dan Bapak kalau melihat jin ya sama seperti saat melihat itu. Jadi bukan melihat jin bentuk begini, bukan. Tapi seperti yang Bapak lihat waktu nerawang ada paranormal di sini. Nah, itu salah satu contoh ilmu terawangan ya Pak. Jadi ilmu terawangan itu ada nggak? Ya ada. Ilmu gaib ada nggak? Ya ada. Wong manusia aja mati. Manusia bisa mati. Kalau nggak ada hal gaib manusia nggak mati mungkin. Kenapa ada kematian? Nah, apalagi agamanya Islam. Kenapa dibuat neraka? Kenapa dibuat surga?
berarti ada hukum agar manusia itu berjalan lurus. Kenapa ada kuburan, kenapa ada malaikat di Islam dan di agama manapun ada kematian. Berarti ada nyawa, berarti ada ruh, berarti ada arwah yang akan melanjutkan kehidupan kita kalau badannya mati. Terus kenapa manusia bisa melakukan terawangan seperti Bapak? Karena ada ruhnya, karena ada arwahnya. Jadi Bapak bisa melihat seperti itu, Pak. Bukan Bapak yang melihat sebetulnya, Pak. Salah satu ruh Bapak yang melihat. Begitu, Pak. Jadi ada nggak? Ya ada. Tapi kalau yang nggak percaya ya susah. Dulu Bapak saat belum percaya kan susah disadarkan. Sekarang ngalamin sendiri, ya udah senyum sendiri deh. Kok gue malah jadi mbah dukun gitu. Dulu gue nggak percaya. Ke di Bandung ya jadi mbah dukun mah di Serbutan dukun Sumedang. Oh gitu. Kapan sok maturan satpam di kompleknya ya. Pentingnya begadang. Jadi menyata kawan itu kan kompleknya di jalan raya itu kapan makam. Karena itu mereka warung tipe bejak beli udur disangka sok karena bawang daun ke sawah. Ya habis malah sosin yang saya di sawah jadinya. Nah itu ya kita malah sosin terus dikasih kumbang. Aya kan minum kopi. Padahal sana kopi disebut teh Siwado dan menyebutkan Siwado abdi teh di Bandung teh. Nah itu minum kopi ke udah semuanya itu samping ini teh. Samping di kacang biji nanti paginya merokok. Ternyata kerjai cina wayahna beda sana ieu mah. Udah tuh bisa lah terjumpa-jumpanya kok. Semua saya bisa cina. Nanti kapaksa ngisikeun abdi bak keluar we sabab-sabab. Kan bisa baca maca pohon gitu ya. Bacaan air rasa deket kita pan ke sisi itu kan nenggang ke sisi makam teh asa anu nengeng we kieu teh rasa teh ditempo daun naon kieu aya nu nengeng ditempo daun naon geus batu teh teh minum sok sapa sarekeun nyola teh bari minum teh sarekeun teh jarak 10 menit mah udangnya kita ambil alur bebeja mah mana ibu disisuk teh ka warung teh dukung Sumedang dukung Sumedang cina. Karena tadi ada keturunan ya Pak. Jadi ada keturunan, Bapak tidak belajar pun akan bisa. Sama seperti ilmu tiban. Ilmu tiban itu belajarnya setelah ditiban ilmu. Jadi ditiban ilmu dulu baru belajar, itu ilmu tiban. Nah Bapak pun keturunan sama. Ada yang bisa dulu baru belajar, ada yang belajar dulu baru bisa. Nah kalau Bapak mah tinggal jalan aja, nanti belajar belakangan. Tapi sekarang karena sudah kesini ya belajar dulu. Bisa puasa, ada waktu kalau puasa. Kalau puasa bisa. Nah, nanti dikasih dari sini ya. Allah dikasih. Nanti kasih yang ini. Yang semua amalan rupiah ya. Nanti puasanya 3 hari semua. Puasa sunat. Itu khusus untuk pengobatan ya Pak? Khusus untuk pengobatan. Bisa baca Quran nggak Bapaknya? Ya kalau dulu kalau SD bisa. Sekarang bisa nggak? Kalau sekarang belum pernah lagi gitu. Ya nanti pakai laten bisa, huruf biasa. Bisa baca ya? Nanti minta tulisin aja ke Mikro. Huruf biasa ya. Nah Bapak hari lahirnya apa? Minggu. Jadi Bapak positif ada keturunan ya. Ada keturunan, ilmu sudah terbuka tapi Bapak belum mengenali bahwa itu adalah ilmu gaib, ilmu hikmah, ilmu karomah. Bapak hanya belum sadar aja. Bapak udah bisa nerawang loh. Orang lain udah bertahun-tahun udah ketemu terawangan itu kayak gimana. Bapak udah nerawang. Sekarang Bapak saya pagar dulu ya, persiapan Bapak nanti belajar. Jadi kalau nggak dipagar nanti takutnya kalau ada portal gaib dan terbuka sendiri itu bahaya. Nanti ada yang dikasih dibaca ilmu-ilmunya ya Pak. Nah sekarang ikut
semuanya. Bapak ini adalah keturunan dari orang pintar zaman dulunya, tokoh yang suka membantu menolong orang, atau tokoh supernatural zaman dulunya di Sumedangnya. Jadi bapak ini keturunan. Nah, bisa nggak seperti itu? Ya nggak bisa dipaksa, karena itu tergantung orang tua kita. Meskipun orang tua kita dulunya orang ngerti, tapi kalau mempelajari ilmunya sembarangan ya nggak bisa turun. Jadi yang turun kepada anak cucu kita itu adalah ilmu-ilmu yang dulunya bagus, terarah. Terarah tuh gimana? Gurunya jelas, sanad keilmuannya jelas, dari si A dikasih dari si B. Nah jadi kadang-kadang kita menerima ilmu itu nih yang jelek ya, yang kurang bagus ya. Nggak salah tapi kurang bagus. Kita menerima ilmu tuh dikasih teman, dikasih rekan, dikasih kenalan. Nah itu ilmu tidak berkompeten itu. Karena bukan seorang ahli yang memegang sanadnya. Terus yang bagus gimana? Carilah Anda cari guru yang betul-betul memang bidangnya atau ahlinya atau profesinya. Nah jadi si guru ini betul-betul memahami nantinya. Nah makanya kalau zaman dulu masuk ke padepokan, masuk ke perguruan gitu ya, itu dapat sanad keilmuan, jadi jelas nantinya bisa turun ke anak cucu kita. Makanya begini nih, suka ada dulunya orang pinter, kiai, ustadz, nanti anak-anaknya, anak cucunya pasti ada yang jadi ada yang jadi ustadz, kiai dan orang ngerti juga. Nah kenapa? Karena itu genetik, satu genetik darah keturunan, dua adalah genetik dari sanad keilmuan. Nah makanya saya sarankan ikuti kayak zaman dulu tuh ada di film Angling Dharma dan lain sebagainya. Masuk ke padepokan A, perguruan A. Nah itu dapat sanad dari situ. Karena itu tempat yang betul-betul terarah ya. Jadi saran saya, Anda mulai dari sekarang kalau tertarik dengan keilmuan dan ingin manfaat kepada anak cucu, Anda tinggal cari di sekitar Anda orang yang betul-betul ahli di bidangnya ya. Jadi jangan dari teman lah, dari inilah, dari itu. Apalagi nemu buku dari sono. Nemu buku di pasar, beli buku di pasar, beli buku di toko dan lain sebagainya. Ya itu gak jelas sanadnya. Yang ada bisa rusak mental dan kejiwaan. Nah, bukan gak boleh belajar di buku, bukan. Semua belajar ya di buku. Nih kemarin salah paham lagi. Kemarin ada yang salah paham. Jangan belajar di buku, bukunya beli di pasar, bukunya beli di toko. Karena toko itu bukan ahli supernatural. Toko itu bukan ahli ilmu ruh. Toko itu bukan ahli ilmu jiwa. Toko itu hanya pedagang penjual, dapat uang ya pulang aplusan. Paham ya? Paham kan? Jadi beli buku ya boleh. Belajar di buku ya kata siapa gak boleh. Belajar di buku itu ya boleh. Karena semua orang belajarnya di buku. Kemarin ini ada yang gagal paham nih. Semua orang belajarnya di buku. Saya juga belajar di buku. Kamu belajar di apaan? Ya udah selesai. Kamu baca Quran di apa? Quran itu bagian sama saja kayak sama Quran itu buku. Cuman kitab disebutnya. Kitab suci Al-Quran. Tapi bentuknya adalah ya sama bentuknya. Karena kertas disusun. Bedanya dinamakan kitab suci Al-Quran. Belajar di buku atau belajar di kitab ya. Itu sama ya manusia ya belajarnya di buku. Dituliskan dulu oleh gurunya. Setelah dituliskan dikasih ke muridnya. Boleh belajar di buku itu boleh. Yang gak boleh itu bukunya. Dikasih temen lah. Dikasih rekan lah. Yang tidak berkompeten ya. Beli di pasar lah. Ada yang di emperan. Ada yang di toko lah. Itu mereka tuh bukan seorang ahli ilmu ruh. Mereka hanya pedagang. Itu yang saya maksud ya. Semoga gak gagal paham nih. Nah jadi begitu. Intinya saat Anda belajar menemukan guru. Yang betul-betul apalagi si guru ini. Ada apa ya istilahnya garis keturunan ya. Ada garis keturunan dari siapa. Itu juga mendukung. Itu mendukung agar ilmu Anda sanadnya benar-benar terarah. Itu mendukung. Nah tapi apakah boleh kita tidak punya sanad keilmuan? Ya itu juga boleh. Tetapi digarisbawahi. Kalau memang Anda mampu. Ya kalau memang Anda mampu. Misal mampu itu begini. Kalau Anda
begini maksudnya. Manusia tuh kualitasnya tidak sama. Kualitas manusia tuh nggak sama. Kualitas mental dan pikiran manusia tuh nggak sama. Ada yang memang jenius bawaannya. Kalau Anda jenius bawaannya, jadi mungkin dari beli buku saja Anda mampu dan bisa mengendalikan itu. Tapi kalau Anda orang yang tidak termasuk jenius, maka Anda akan tertipu daya oleh khodam, bahkan bisa sakit jiwa, rusak. Nah, jadi sebetulnya resikonya terlalu besar. Lebih ringan ya mending pakai guru aja, lebih ringan tanpa resiko. Tapi kalau tanpa guru Anda memang mampu, ya itu memang bisa juga. Nah, bisa juga berarti Anda orang yang spesial gitu ya, bisa. Jadi begitu intinya saudara semuanya. Bagusnya ada guru sanad, maksudnya ada guru yang betul-betul menurunkan agar semuanya terarah ya. Gitu. Dan Anda jangan pernah membenci guru Anda. Kenapa? Karena pamali itu apa? Kan kita sering bilang ya, jangan memusuhi guru atau jangan membenci guru. Kenapa? Habis ketulah katanya. Jadi pengertiannya adalah begini. Guru itu kan yang memberikan sanad keilmuan. Nah, sanad keilmuan itu kan mistik gaib. Kita tidak melihatnya, tetapi mereka melihat kita. Saat kita punya pikiran dan hati kotor kepada guru kita, nah di situ bangsa gaib itu melihat bahwa kok dia begini ya, gitu. Padahal kita kan dikenalkan sama guru itu. Nah, jadi yang disebut pamali itu adalah yang disebut ketulah itu bukan gurunya yang jelek, tetapi si khodam itu memang menyaksikan dan melihat saat kamu menggerutu gurumu gitu. Nah, makanya suka ada yang ketulah dan lain-lain. Itu bukan keinginan gurunya, itu otomatis. Karena bangsa gaib itu tahu apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat ya. Nah itulah yang disebut pamali sebetulnya. Otomatis bangsa khodam pun menyaksikan, apalagi malaikat. Nah apalagi malaikat lebih tahu. Jadi jangan pernah menganggap malaikat itu nggak ada. Malaikat itu ada, Allah itu ada. Bangsa jin itu ada, bangsa gaib khodam itu ada. Contoh si bapak tadi nggak percaya, sekarang malah menjadi ahlinya tuh, mau jadi ahli belajar, malah bisa nerawang lagi. Dulunya nggak percaya, sekarang malah bisa nerawang si bapak. Itu yang disebut ilmu terawangan itu seperti yang dialami si bapak tadi. Jadi ada nggak? Ada. Ya itu buktinya si bapak. Saya dulu nggak percaya, sekarang malah bisa nerawang. Nah jadi begitu saudara semuanya. Akhirnya kita didatangi oleh orang yang bisa menerawang, tapi dia nggak tahu kalau itu tuh menerawang. Nah, jadi ilmu terawangan itu saya bilang ada, dan manusia tuh sebetulnya punya kemampuan ke arah sana. Selama manusia hidup, dan sebetulnya binatang pun bisa melihat alam gaib. Binatang itu bisa melihat alam gaib, nah, bisa melihat jin binatang itu. Nah, jadi kita ambil hikmahnya. Semangat belajar dan terus belajar, jangan merasa puas berbangga diri karena ilmu itu di atas langit masih ada langit dan ilmu itu tidak ada habisnya.